Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matihi wa fadlihi wa ala hidayatihi wa taufiqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-ma'ruf bi husni khalqihi wa khuluqihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsus salasun, hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah al-Khushani Jarsum ibnu Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Dari Abi Tha'labah al-Khushani, nama beliau Jarsum bin Nashir, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mempardukan beberapa keparduan. Allah telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sia-siakan itu kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita itu. Banyak hal yang diwajibkan Allah kepada kita. Ada yang sifatnya fardu ain, ada sifatnya yang fardu kifayah. Yang fardu ain contohnya seperti sembahyang 5 waktu. Itu diwajibkan oleh Allah kepada kita. Fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah tadi. Pengertian disia-siakan adalah bi an tatrukuha aw tuakhiruha an waqtiha, dengan bahwa engkau tinggalkan itu kewajiban tadi, atau kamu lambatkan pelaksanaannya daripada waktu yang semestinya. Apabila kewajiban tidak kita laksanakan atau bukan pada waktunya, maka itu berarti
kita menyia-nyiakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Orang kada sembahyang itu sudah jelas menyia-nyiakan sembahyang. Kalau orang memundur sembahyang liwat dari waktu yang semestinya, sama, itu pun ngarannya menyia-nyiakan sembahyang. Dan itu kewajiban apabila ditinggalkan, maka sanksinya sangat berat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a lailatal Isra. Beliau melihat pada malam Isra 27 Rajab, qauman turdakhu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat wa la yuftaru anhum dhalik. Rasulullah melihat beberapa orang, satu kaum yang dipecahkan kepala mereka itu. Manakala kepala mereka tadi dipecahkan, kepala itu kembali seperti semula dan tidak ada lambat daripada mereka yang demikian. Begitu kepala dipecahkan, kembali berbulik kayak asal, dipecahkan lagi, berbulik pulang kepala itu kayak asal, demikian seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Qala Jibril menjawab, haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka itulah orang-orang yang berat kepalanya melaksanakan sembahyang fardu. Pengertian berat melaksanakan fardu itu bisa kada melaksanakan sama sekali, atau dengan sengaja tanpa keuzuran mengeluarkan sembahyang daripada waktu yang sebenarnya. Nah, itu sanksi atau ancaman yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang menunaikan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sembahyang itu atau melalaikan sembahyang dengan sengaja daripada waktunya, itu di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun atau dengan Qarun atau dengan Haman atau dengan Ubay bin Khalaf. Padahal di akhirat itu kita mestinya dihalau berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semestinya seperti doa yang diajarkan, Allahumma syurna fi zumrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, halaulah kami, kumpulkanlah kami di akhirat beserta Nabi. Nah, kalau orang di dalam dunia meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah berupa sembahyang 5 waktu, itu dia di akhirat dikumpulkan dengan Fir'aun. Orang-orang yang melalaikan sembahyang karena kesibukan dengan urusan kerajaan, yang sibuk dengan urusan pemerintahan, sehingga sembahyang prai atau sembahyang tertunda daripada waktunya karena sibuk urusan kantor pemerintahan. Nah, ini orang di akhirat bersama-sama Fir'aun. Bersama-sama Fir'aun. Orang-orang yang di dalam dunia lalai sembahyang karena kesibukan mengurus harta. Kebanyakan bisi harta, di mana-mana ada bisi harta, sehingga sembahyang lalai.
sembahyang tertinggal atau terkeluar daripada waktunya. Ini di akhirat nanti, ujar Nabi kita, dikumpulkan dengan karun. Dengan karun. Karena karun contoh manusia kaya yang lalai kepada Allah, contoh manusia sugih yang melupakan Allah. Nah, jadi bila mana dalam dunia kita tertunda sembahyang karena kesibukan urusan harta, nah ini di akhirat kena kawannya karun. Orang yang di dunia melalaikan salat karena kesibukan perdagangan, berdagang terlalu payu, ada berhenti orang mukar sehingga sembahyang tertunda daripada waktunya. Sembahyang zuhur prai, sembahyang asar prai, sembahyang maghrib kalapahan, karena isya sekaligus kalimanya digawi kayak sembahyang tarawih. Tiap malam jangan gini tarawih, padahal siang ada sembahyang karena kesibukan dagangannya. Nah, ini orang di akhirat akan dihalau bersama-sama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang besar kafir Quraisy di Mekah waktu itu. Orang yang di dalam dunia melalaikan salat atau meninggalkan salat karena kesibukan pekerjaan-pekerjaan kepegawaian. Nah, kepegawaian, orang jadi pegawai, pembantu pemerintah, sibuk urusan pekerjaannya, ini di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman ini adalah pegawainya Firaun. Nah, itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbagai macam kewajiban kepada kita. Jangan sekali-kali kita lalaikan kewajiban itu, karena setiap kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita itu pasti di dalamnya banyak mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita, baik di dunia atau di akhirat. Allah kadang akan menyuruh kita untuk menyengsarakan kita. Allah kadang menyuruh kita untuk menyusahkan kita. Apalagi setiap yang disuruh Allah itu pasti mengandung banyak manfaat, banyak faidah, banyak kebaikan, baik di dunia atau di akhirat. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah membikin sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar undang-undang tertentu. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian lampaui sanksi-sanksi itu. Allah ada memberikan hukuman-hukuman tertentu terhadap orang yang melanggar maksiat-maksiat tertentu. Nah, bila mana itu terjadi, jangan kalau dilaksanakan hukum Allah tersebut. Contohnya, orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan perzinahan sedangkan dia sudah menikah atau pernah menikah. Ini Allah membikin sanksi untuk dia, dirajam. Nah, dirajam, dilempari dengan batu kerikil sampai mati. Itu hukumannya. Orang yang sudah menikah atau pernah menikah melakukan zina, itu hukumannya dirajam sampai mati. Hanya itulah cara untuk membersihkan dirinya daripada dosa. Nah, kalau tobat saja kepada Allah, tobat, belum tentu Allah menerima tobatnya. Barangkali kada cukup syarat-syarat tobat. Nah, kalau dia dalam dunia dirajam, maka selesai urusan. Di akhirat dia akan selamat, dia akan bersih. Nah, bagi orang yang belum pernah kawin, melakukan zina, itu dicambuk 100 kali. 100 kali dicambuk dan diasingkan ke lain tempat selama 1 tahun. Nah, itu had sanksi dari Allah. Dan ini dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tahhirni, bersihkan ulun hai Rasulullah, sucikan diri ulun wahai Rasulullah." Kenapa garangnya Nabi? Ulun melakukan perzinahan. Nah, kalau demikian maka hukumannya adalah rajam, karena ini perempuan sudah pernah bersuami. Nah, dengan demikian perempuan dirajam, kalau dia mati dia bersih kembali kepada Allah tanpa membawa dosa apapun. Orang yang mencuri itu ada ketentuannya, sudah dihad, sudah disangsi oleh Allah. Orang yang mencuri pertama kali potong tangan kanan, dipotong tangan kanan. Masih aja mencuri, potong betis kiri. Masih aja mencuri, potong tangan kanan, potong tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri sudah dipotong, betis kiri sudah. Mencuri pulang nangka 4 kali, kaki kanan dipotong, habis sudah lagi. Punya mencuri juga hukumannya hukuman mati. Batangan kada, bebetis kada, mencuri aja masih itu dihukum mati aja lagi. Ada yang mengatakan itu dikurung di suatu tempat. Nah, ini peraturan-peraturan Allah jangan dilangkaui, jangan dibiarkan, jangan tidak digunakan. Ini undang-undang dari Allah. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa harrama asya'an fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan berbagai macam sesuatu maka jangan kamu langgar dia. Apa yang Allah haramkan itu pasti membahayakan kita. Sekecil apapun yang dilarang Allah, walaupun sekilas kada apa-apa, tapi di dalamnya sangat banyak mengandung bahaya-bahaya untuk diri kita. Makanya kita dibukakan Tuhan mata hati, niscaya kita melihat setiap perbuatan maksiat itu adalah laksana racun yang membunuh kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti mencelakakan kita. Walaupun secara zahir kelihatan nyaman, kelihatan selamat, kelihatan sukses, tapi pada hakikatnya setiap yang haram itu adalah membunuh dan menyengsarakan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Allah mengharamkan berbagai macam sesuatu, maka janganlah kamu langgar sesuatu yang diharamkan Allah tadi. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha, dan Allah diam, artinya Allah menghalalkan kada, mengharam kada, menyuruh kadada, melarang kadada dari sesuatu karena Allah sayang bagi kamu. Bukan berarti Allah lupa, bukan Allah itu lupa. Kalau ada sesuatu Allah kadada menyuruh, kadada melarang, bukan berarti Allah lupa. Itu Allah karena sayang melawan kita. Maka dari suruh Tuhan itu pala tabhasu anha, jangan kamu bahas daripadanya. Nang Tuhan kada menyuruh mencari, jangan dicari. Nang Tuhan kada menyuruh memikirkan, jangan dipikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada dari sesuatu melainkan bertasbih memuji Allah. Batu bertasbih memuji Allah, pohon bertasbih memuji Allah, hewan, seluruh hewan bertasbih memuji Allah. Nah, Allah menerangkan demikian. Dan Allah kadada menyuruh kita menakunakan kayak apa tasbihnya itu batu, kayak apa kambing itu bertasbih, kayak apa ayam bertasbih. Allah kada menerangkan, dan Allah kada menyuruh kita belajar itu karena kita bukan kambing. Ada yang mencari menjadi Tuhan batu bertasbih, kayak apa tasbihnya? Kita kada batu, lain urusan kita.
Cuma Allah menerangkan bahwa batu-batuan itu bertasbih kepada Allah. Nah, jangan dicari sesuatu yang Allah kada menyuruh mencari. Allah kada menyuruh, bukan Tuhan itu lupa, kada, tapi Tuhan karena sayang kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesuatu yang kita dilarang memikirkan jangan dipikirkan. Sesuatu yang kita diperintah untuk memikirkan, nah itulah yang kita pikirkan. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Miqdad bin Aswad, beliau berkata, aku masuk ke tempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Ujar Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, berpikir sesaat, tafakkur sesaat lebih baik daripada beribadat 1 tahun. Kemudian ujar Miqdad, aku masuk ke tempat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku dengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'i sinin. Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah 7 tahun. Nah, tadi Abu Hurairah mendahkan 1 tahun, Ibnu Abbas madahkan 7 tahun. Sama-sama sumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dakhaltu ala Abi Bakrin, kemudian aku masuk kepada Abu Bakar Siddiq. Fasami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Miqdad ini bingung. Samuaan ujar Nabi. Abu Hurairah mengatakan ujar Nabi, tafakkur sesaat lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Ibnu Abbas mengatakan ujar Nabi juga, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Begitu masuk kepada Abu Bakar, ujar Abu Bakar, Rasulullah bersabda, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Pada khalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima qalu. Aku datangi Rasulullah, ujar Miqdad, aku datangi Rasulullah, ku ceritakan apa yang mereka kata. Bagaimana wahai Rasulullah, lain nih, madahkan 1 tahun, ada 7 tahun, ada 70 tahun. Faqala, ujar Nabi, sadaku, semuanya benar, semuanya jujur. Summa qala ud'uhum ilayya, pada'autuhum. Ya Nabi kiyau kasihnya semuaan. Abu Hurairahnya kiyau, Ibnu Abbasnya kiyau, Abu Bakar suruh kasini. Aku kiyaulah mereka, aku panggil mereka datangan, ketiga-tiganya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Abi Hurairah, kaifa tafakkuruka ya Abu Hurairah? Ujar Nabi, hai Abu Hurairah, bagaimana tafakkur engkau? Bagaimana yang engkau pikirkan itu bagaimana? Abu Hurairah menjawab, tafakkartu fi khalqis samawati wal ardh. Ulun berpikir, ujar Abu Hurairah, tentang kejadian langit dan bumi. Ulun pandang langit, ulun berpikir begitu besar hebat kukuhnya langit. Ulun memandang bumi, ulun berpikir begitu terhamparnya ini bumi. Kesimpulannya bahwa Allah yang menciptakan Maha Esa dan Maha Kuasa. Abu Hurairah berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, ujar Nabi kita, tafakkuruka khairun min ibadati sana. Tafakkur ikan yang macam itu wahai Abu Hurairah lebih baik daripada beribadah 1 tahunan. Orang baca Quran 1 tahunan umpamanya, tapi kata dia bertafakkur Quran wara dibaca 1 tahunan.
lawan tafakkur sesaat memikirkan langit bumi ciptaan Allah, lebih baik tafakkur itu. Kemudian Rasulullah menanya Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas," kata Rasulullah, "bagaimana tafakkur engkau?" Artinya kalau ikam tafakkur, mengapa ikam pikirkan, hai Ibnu Abbas? Faqala jar Ibnu Abbas, "tafakkuri fil maut wa haulil matla." Yang ulun pikirkan itu wahai Rasulullah adalah kematian. Kayak mun aku mati kayak apa menghadap Allah? Mun aku mati cukupkah amal ibadatku menutupi kejahatan-kejahatanku? Mun aku mati kayak apa kena menghadap munkar nakir di dalam kubur? Itu yang ulun pikirkan wahai Rasulullah. Faqala ujar Nabi, "tafakkuruka khairun min ibadati sab'i sinin." Tafakkur engkau itu ujar Nabi lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Kalau kita memikirkan tentang diri kita, kematian kita, sangu-sangu kita di akhirat macam apa, nah kita memikirkan itu, tafakkurnya sama dengan nilai pahala ibadah 7 tahun. Summa qala li Abi Bakrin kaifa tafakkur. Jan Nabi Abu Bakar, tafakkur ikam macam apa? Qala ujar Abu Bakar, tafakkuri finnar wa fi ahwaliha wa aqulu ya Rab ij'alni yawmal qiyamah minal azmi bihalin tamla'un nar minni hatta yastuka wa'duk wa tu'azzib ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam binnar. Tafakkur ulun wahai Rasulullah, ujar Abu Bakar, memikirkan neraka dan huru hara dalam neraka. Waktu ulun memikirkan neraka itu, ulun berdoa, hai Rasulullah, ya Allah, jadikanlah hamba ini pada hari kiamat menjadi manusia yang sangat besar, sehingga bila hamba masuk neraka, neraka penuh hanya dengan seikung ulun aja. Dan jangan engkau siksa ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kan Allah ada berfirman, ya Tuhan, aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Nah jadi Abu Bakar berdoa, ya Allah ganalakan awak ulun masuk neraka sehingga hibak neraka, kada muat lagi yang lainnya selamat. Nah ujar Nabi macam itu, ya Abu Bakar, tafakkur engkau lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Artinya kalau kita berpikir untuk kemaslahatan umat, kita berpikir untuk kenyamanan orang banyak, kita berpikir untuk kebahagiaan orang banyak, itu nilai tafakkur kita lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Seperti apa yang dipikirkan Abu Bakar tadi tentang neraka, bagaimana huru haranya, lalu sering berdoa lawan Tuhan supaya dijadikan masuk neraka, dijadikan awak hibak api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin," ujar Nabi, paling sayang umatku dengan umatku yang lain adalah Abu Bakar Siddiq, yang rela mengorbankan tubuhnya masuk neraka asal umat yang lain kada masuk api neraka. Itu contoh tafakkurnya Abu Bakar. Nah para muhibbin rahimakumullah, tafakkur seperti tadi itu tafakkur yang diperintah, tafakkur yang membawa pahala, tafakkur yang membawa keuntungan. Nah, dan banyak contoh-contoh tafakkur yang dilarang. Tafakkur yang dilarang, tafakkur memikirkan menipu orang. Nah, picik kepala malam isuk kayak apa caranya membunuh orang nih, itu tafakkur nang dilarang. Tafakkur tentang mensiasati hukum Allah, hukum Allah diakalani supaya nang kada boleh jadi boleh. Hukum Tuhan diakalani, dalam istilah agama hilah.
hukum Tuhan disiasati. Macam ini hukumnya riba. Nah, karena berbunga duitnya riba itu sudah jelas. Diakalani kayak apa tekniknya supaya jangan riba nih. Nah, diputar-putar jadi macam apakah jadinya sehingga modelnya kayak kada riba padahal berbunga juga. Nah, ini tafakur yang dilarang, tafakur yang membahayakan. Tafakur tentang zat Allah itu kada boleh. Kayak apa nangaran Allah Ta'ala itu orangnya kada boleh dipikirkan itu. Di mana si dintu begana maginnya kada boleh dipikirkan. Nah, tafakur yang dianjurkan, yang mana kita diperintah tafakur seperti 3 contoh yang tadi. Nah, kemudian hadis yang ke-31 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك